Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Ibu penguji ujian kinerja, perkenalkan nama saya Nur Hasanah, guru PAI SD Kauman yang beralamat Jalan Kauman, Desa Gebang Udik, Kecamatan Gebang, Kabupaten Cirebon. Sekaligus mahasiswa PPG Daljab Transformasi 2025 di LPTK Winsiber. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran uji kinerja kelas 3 dengan materi penerapan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sikap syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut ini video pembelajarannya, mohon koreksinya agar pembelajaran ini lebih baik lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gerak, setengah rencang kanan, gerak. Siap, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, mari kita berdoa dahulu sebelum belajar. Berdoa mulai. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Rabbi shalli alaihi wa sallim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma allimni rushdi wa allimni min syarri nafsi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Selamat pagi anak-anak. Luar biasa. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ibu akan mengabsen Agonia Aila Farisha. Tidak lagi dong, Kenapa? sakit. Oh, sakit ya. Ya kita doakan semoga Agonia diberi kesehatan sama Allah sehingga bisa berangkat sekolah lagi. Amin ya Allah. Ahmad Ibn Rifai, Ahmad Sulaiman, Ainaya, Ahmed, Al-Khalifi, Aluna, Anasya, Arsya Maulana, Dina Mawar. Ya, Ibu mau mengecek kebersihan. Ini ada sampah. Tolong ambil. Di belakang ada lagi. Ya, masuk. Nih. Nah, silakan dibuang di tempat. Ya, kalau sudah masuk kembali. Duduk yang rapi. Selanjutnya, sebelum pembelajaran dimulai, kita akan membaca Asmaul Husna. Dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam bin Nabi Habibina. Ya Allah ya Rabbana, anta ma'usuduna, iroka mahlukuna,
betul masalah Rahman? Ya, kita ada yang minggu kemarin kita pelajari asmaul-husnanya yaitu Al-Wahhab. Apa itu Al-Wahhab? Muncul yang lain. Ya, apa nih Pak? Betul atau salah? Betul. Ya, Al-Ahad. Ada tahu apa itu artinya Al-Ahad? Apa saya kira? Allah Maha Esa. Betul atau salah? Betul. Ya, ada berapa jumlah Asmaul Husna? Anasya? 99. Betul apa salah? Betul. Ya anak-anak, sekarang Ibu akan melanjutkan materi tentang menerapkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sikap syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kapan kamu membaca Asmaul Husna? Setiap hari. Setiap hari, betul salah? Ada yang mau menambahkan? Setiap hari, kemudian setiap baris, terus lagi? Ya, setiap habis sholat. Ya, betul salah? Ya. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini yang pertama menjelaskan makna keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua menyebut contoh perilaku beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga menunjukkan sikap syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita akan berdiskusi tentang menjelaskan makna keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan contoh perilaku beriman kepada keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan sikap syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama menjelaskan makna keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyebutkan contoh. Yang kedua perilaku beriman kepada keesaan Allah. Yang ketiga menunjukkan sikap syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan pengertian keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Allah Maha Esa, satu-satunya Tuhan, tidak ada sekutu baginya. Hanya kepada Allah kita beribadah dan memohon pertolongan, sebagaimana yang dijelaskan dalam firman Allah dalam surat Al-Ikhlas ayat 1 sampai ayat 4. Kita baca bersama-sama. Ta'awudz basmalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Artinya satu, katakanlah Muhammad ialah Allah yang Maha Esa. Dua, Allah telah meminta segala sesuatu. Tiga, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Empat, dan tidak ada sesuatu yang setara dengannya. Contoh perilaku beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, rajin sholat. Anak-anak sudah membiasakan sholat pada 5 waktu? Sudah. Alhamdulillah. Ya, karena sholat 5 waktu itu
Kalau ditinggalkan mendapatkan dosa, kalau dikerjakan mendapatkan pahala. Yang kedua, contoh perilaku iman kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita meminta sesuatu, kita memohon sesuatu itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tidak boleh meminta selain kepada Allah, termasuk perbuatan syirik, menduakan Allah atau menyekutukan Allah. Yang ketiga, ya, tidak percaya kepada benda-benda mistis tadi. Ya, kita sebagai orang Islam, ya, jangan percaya kepada benda-benda yang mistis atau mengandung keramat. Contohnya pohon besar, kita memintanya kepada pohon yang besar, kemudian meminta kepada kuburan, ya, atau meminta kepada mbah-mbah dukun, ya, itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, contoh perilaku iman kepada Allah, mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim sebelum kita mengerjakan aktivitas, sebelum kita mengerjakan kegiatan ataupun belajar, kita, ya, selalu membaca Bismillah, ya, dengan menyebut nama Allah. Selanjutnya, makna syukur, ya, materi tentang syukur. Apa itu syukur? Berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya. Berterima kasih kepada Allah atas nikmatnya. Allah sudah banyak memberikan nikmat kepada kita, nikmat yang banyak, tidak bisa kita hitung satu per satu. Nikmat bisa saja berupa kesehatan, keluarga, punya keluarga yang soleh-solihah, punya keluarga yang rukun, ya, kita harus bersyukur, ya. Kemudian ilmu, kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita sekolah mendapatkan ilmu, kita terapkan, ya. Kalau ilmu tentang sholat kita terapkan, ya, bagaimana cara sholat yang benar, yang baik, kita terapkan, ya, kita kerjakan, ya. Makanan, ya, kita harus bersyukur Allah telah memberikan makanan, ya, yang bergizi, makanan yang enak-enak, ya, itu kita harus bersyukur, ya, atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Nah, cara bersyukur kepada Allah yaitu caranya dengan mengucapkan Alhamdulillah. Ya, segala puji bagi Allah. Yang kedua, menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan. Ya, Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, kita gunakan untuk kebaikan. Jangan kita gunakan untuk keburukan atau kejahatan. Yang ketiga, rajin beribadah. Yang keempat, menolong sesama. Nah, kita menolong sesama teman, jangan pilih-pilih. Ya, sekiranya kita bantu ya kita bantu. Sekiranya kita tolong ya tolong. Contoh perilaku syukur. Yang pertama, menjaga kesehatan. Yang kedua, belajar dengan giat. Yang ketiga, teman dan keluarga. Menjaga lingkungan. Ya, menjaga lingkungan, baik lingkungan sekolah maupun lingkungan di mana kita tempat, ya, di mana kita mendapat Tuhan Alim, dapat berangkat Alim, Alim untuk di setiap Alim. Aku mau menjalani kali hanya makan nasi untuk baca kali kemas, pemilihan capai. Apa yang sudah kami Alim berlian, karena para ramah membuku pada orang hanya mendengarkan doa adalah dalam perjalanan setelah Alim melihat seorang
nanti ketua kelompoknya maju ke depan membacakan hasil kerja kelompok. Ayo. Ini kelompok berapa? Hah? 4 tulis. Ketuanya siapa? Anggotanya ditulis. Udah? Udah tulis. Anggotanya udah tulis. Tanya. Kelompok berapa? 1. Kemudian di sana. Nanti Ibu, ini ada pesawat. Pesawatnya jatuh di kelompok berapa, berarti itu yang mulai pertama maju ke depan. Yes ya. Tapi salah ya. Silakan maju. Ya, dengarkan, kelompok lainnya dengarkan. Pertanyaan diskusi. 1. Nikmat apakah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jawab, nikmat iman dan Islam yang membimbing kita di jalan yang benar. 2. Bagaimana cara kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jawab, mengucapkan alhamdulillah atas segala nikmat yang telah diterima. 3. Apakah dampaknya jika kita tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Jawab, Allah bisa mencabut nikmat tersebut kapan saja. 4. Apa saja tindakan yang dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab, selalu mengingat dan menyebut nama Allah. Ya, beri tepuk tangan. Baca yang keras ya. Yang lainnya dengarkan. Pertanyaan diskusi. 1. Nikmat apakah yang sudah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jawab, nikmat kesehatan yang memungkinkan kita beraktivitas setiap hari. 2. Bagaimana cara kita bersyukur atas segala nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita? Jawab, menggunakan nikmat tersebut untuk hal-hal yang baik dan diridhoi Allah. 3. Apakah dampaknya jika kita tidak mau bersyukur atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan? Jawab, hari menjadi sempit, mudah iri, dan tidak pernah merasa cukup. 4. Apa saja tindakan yang dapat meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawab, membandingkan diri dengan orang yang kurang beruntung, bukan yang lebih kaya. Ya, bentar. Tadi yang pertama itu nikmat. Ya, Allah sudah memberikan banyak nikmat kepada kita. Di antaranya nikmat kesehatan. Sehingga anak-anak dengan badan kita sehat, ya anak-anak bisa berangkat ke sekolah. Ya, nikmat sehat itu enak. Ya, bisa ngapain aja. Ya, bisa berangkat ke sekolah, ya, bisa beraktivitas main, ya, dan lain sebagainya. Ya. Nah,
yang digunakan itu untuk hal-hal yang baik. Ya, jadi Allah sudah memberikan nikmat kepada kita, kita gunakan dengan hal-hal yang baik. Contohnya apa? Menolong teman, ya, beribadah, dan sebagainya. Ya. Nah, apa dampaknya jika kita tidak bersyukur? Ya, maka hati kita menjadi sepi. Nah, kalau kita tidak bersyukur, ya merasa kurang terus. Ya, sudah dikasih ini, oh masih kurang lagi. Ya, dikasih karena Allah kekayaan banyak, masih kurang lagi. Ya, itu artinya tidak bersyukur. Sebagaimana cerita tentang potong roti. Ya, ada anak setiap harinya diberi bekal oleh ibunya apa? Roti dan apa? Susu. Ya, karena tidak bersyukur, ya ibunya memberikan roti bakar dan susu. Ya, si hari itu tidak mau membawa bekal tersebut. Ya, karena tidak bersyukur atas apa yang Allah berikan. Membandingkan diri dengan orang lain, ya, banding-banding seperti Ari dengan temannya. Ya, Ari diberi bekal oleh ibunya roti bakar dan susu. Kemudian ada temannya lagi membawa bekal apa? Nasi, cuma nasi putih aja. Ya, enggak ada lauk pauknya. Tapi temannya Ari itu bersyukur. Ya, bersyukur. Ya, ibunya sudah memberikan bekal nasi putih. Nah, dari itulah kemudian Ari mengambil pelajaran dari temannya, ya bahwa kita harus bersyukur apapun yang kita terima, ya harus kita syukuri. Ya, tepuk tangan buat kelompok 3. Ini sudah selesai. Selanjutnya untuk minggu depan, ya dengan materi baru yaitu tentang berbakti kepada orang tua dan